Mr. Carver. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Alur cerita film kali ini menceritakan tentang sekelompok pembunuh bayaran yang berada di dalam satu kereta. Karena perbedaan persepsi, akhirnya menimbulkan sebuah konflik dan saling membunuh satu sama lain, sehingga membuat film ini semakin seru untuk ditonton. Tak tanggung-tanggung guys, film ini dibintangi oleh aktor-aktor papan atas seperti Brad Pitt, Aaron Taylor, Joey King, Hiroyuki Sanada, dan lain-lain. Film ini berjudul Bullets Train yang rilis pada bulan Agustus 2022 kemarin. Oke guys, siapkan handset, jauhi keramaian, jangan lupa secangkir kopi, dan berikut alur cerita selengkapnya. The way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Jepang, tepatnya di kota Tokyo, diperlihatkan seseorang yang sedang menunggu putranya di rumah sakit karena sebelumnya mengalami kecelakaan. Orang tersebut bernama Yuichi Kimura. Diketahui sebelumnya kalau anak tersebut mengalami kecelakaan karena didorong oleh seseorang dari atas gedung. Kemudian sang kakek pun juga ikut menjenguk karena mengkhawatirkan cucunya. Kakak tersebut mempunyai julukan The Elder. Tak terima dengan hal tersebut, Kimura pun berniat membalas dendam dan menemui orang yang mencelakai anaknya di kereta cepat bawah tanah yang berangkat dari kota Tokyo menuju Kyoto. Secara bersamaan, seorang pembunuh bayaran juga ditugaskan oleh bosnya menjalankan misi di dalam kereta yang sama. Pembunuh bayaran tersebut bernama Ladybug yang saat itu menggantikan temannya yang bernama Carver. Bos Ladybug ini adalah seorang wanita yang bernama Maria. Misi yang dijalankan pun cukup mudah, yaitu mengambil sebuah koper yang berisikan sekepok uang untuk diamankan. Di dalam kereta, ternyata telah standby dua pembunuh bayaran lain guys. Ia adalah dua bersaudara yang bernama Lemon dan Tangerine. Mereka berdua ditugaskan untuk menjaga koper, yang ternyata koper tersebut adalah koper yang diincar oleh Ladybug. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk mengawal dan menyerahkan anak dari seorang ketua mafia yang dikenal dengan nama White Death. White Death sendiri dulunya adalah seorang mantan KGB yang diasingkan oleh mafia Rusia, yang kemudian bergabung dengan kelompok mafia Jepang yang dipimpin oleh Minegishi. Karena kepemimpinan Minegishi yang dianggap kuno dan mengutamakan tradisi serta kesetiaan, White Death pun berkhianat. Ia membunuh serta menghabisi dan membentuk kelompoknya sendiri dan menjadikannya kelompok paling kejam, disegani dan ditakuti saat ini. Untuk itu guys, Lemon dan Tangerine tidak ingin gagal serta mengecewakan tugas yang diberikan White Death kepadanya. Karena mendengar namanya saja membuat bulu kuduk mereka berdiri. Saking ribet tugas yang diembannya, mereka sebelumnya telah membunuh 17 orang termasuk warga sipil demi menyelamatkan anak White Death. Di gerbong lain, Kimura menemukan orang yang mencelakai anaknya sesuai petunjuk yang ditinggalkan si pembunuh. Ia malahan menemukan wanita cantik, imut dan juga polos. Merasa salah sasaran, Kimura pun mengurungkan niatnya. Akan tetapi, wanita tersebut ternyata sama seperti mereka, yaitu seorang pembunuh yang diketahui mempunyai nama samaran The Prince. Di dalam kereta, Ladybug mulai mencari koper dan menyisir dari gerbong satu ke gerbong lain. Sementara itu Lemon dan Tangerine yang masih asik mengobrol tidak menyadari kalau ternyata Ladybug telah menemukan koper tersebut dan mencurinya. Ladybug pun bergegas pergi dan berniat segera turun di stasiun terdekat. Namun di saat ia hendak turun dari kereta, Tangerine yang saat itu mengobrol dengan putra White Death tiba-tiba mendapatkan telepon. Telepon tersebut adalah telepon dari anak buah White Death yang meminta mereka untuk turun di stasiun Kyoto, tentu saja dengan membawa koper dan juga anak White Death. Namun tiba-tiba, It was just said, we need to find the person who took that case.
Kini Kimura mulai tersadar. Di sini diketahui kalau The Prince adalah orang yang telah mencelakai anaknya. Berniat ingin membalas dendam, akan tetapi The Prince selangkah lebih maju guys. Karena saat ini The Prince telah mengutus pembunuh lain untuk menghabisi putranya jika Kimura berani macam-macam. Fuck does that have to do with me? Ternyata maksud dari The Prince memancing Kimura masuk ke dalam kereta adalah The Prince tahu kalau Kimura bekerja di bawah White Death. Untuk itu, ia ingin memanfaatkan Kimura membunuh White Death menggunakan koper tersebut. Sementara itu Lemon dan Changerin yang masih kebingungan akhirnya memutuskan kembali ke kursi mereka dan menyusun sebuah rencana. Akan tetapi, tentu saja hal itu membuat mereka semakin panik. Pertama, kopernya telah hilang, ditambah lagi anak White Death yang seharusnya ia jaga malahan tewas secara tiba-tiba. Film kemudian flashback 26 tahun sebelumnya. Diperlihatkan Bocil yang sedang bermain bola yang kemudian diberi hadiah kalung serigala oleh ibunya dengan harapan saat besar nanti akan menjadi orang yang hebat dan juga kuat. Lambat tahun, anak tersebut tumbuh dewasa dan menjadi seorang pembunuh bayaran dengan nama samaran The Wolf. Ia pun menjelma menjadi seorang pembunuh yang kejam, beringas, dan selalu berhasil dalam menjalankan tugasnya. Hingga suatu ketika, The Wolf jatuh cinta kepada seorang wanita. Hubungan mereka itu pun akhirnya berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Namun naas, di hari pernikahannya, semua tamu termasuk juga dengan istrinya tewas secara mengenaskan akibat keracunan. Ciri-ciri kematian mereka pun sama persis dengan ciri tewasnya putra White Death. Melihat kejadian tersebut, bisa dipastikan kalau pelakunya adalah orang yang sama. Pencarian The Wolf tentang pelaku pembunuhan tersebut akhirnya mengerucut dan menyeretnya masuk ke dalam kereta yang ditumpangi Ladybug dan yang lainnya. The Wolf yang saat itu hendak masuk ke dalam kereta secara kebetulan berpapasan dengan Ladybug yang saat itu hendak turun dari sana. The Wolf spontan menyerang Ladybug dan berpikir kalau Ladybug lah pelaku dibalik pembunuhan istri serta semua tamu saat pernikahannya. Perkelahian sengit pun terjadi, namun akhirnya The Wolf tewas karena pisaunya sendiri. Di sini Ladybug merasa heran mengapa orang itu menyerangnya padahal ia tidak mengenalinya. Kemudian kereta kembali berhenti di stasiun berikutnya, tepatnya di stasiun Yokohama. Ladybug pun segera turun karena misinya hanyalah mencuri koper tersebut. Akan tetapi, Ladybug melihat Lemon berjaga di pintu kereta. Ladybug pun balik kanan dan bergegas mencari pintu keluar yang lainnya. Namun secara tidak sengaja, ia malahan menabrak boneka ondel-ondel hingga terjatuh. Anehnya di sini, boneka tersebut berusaha merebut koper yang dibawa Ladybug. Akan tetapi, Ladybug berhasil mengatasinya. Dan karena kejadian tersebut guys, ia kembali gagal turun dari kereta. Karena kembali gagal, Ladybug pun melaporkan kejadian itu kepada Maria. Ia juga bercerita tentang orang yang ia bunuh dan baru mengetahui kalau orang tersebut bernama The Wolf setelah diberitahu Maria. Ladybug pun juga menyadari kalau ia pernah menyusup ke dalam pernikahan The Wolf. Akan tetapi ia meyakinkan kalau dirinya bukanlah pelaku yang meracuni orang-orang saat di pesta pernikahan tersebut. Di tengah-tengah perbincangan dengan Maria, masalah kembali muncul guys, karena ia melihat kalau Tangerine sedang menuju ke arahnya. Tidak ingin ketahuan, Ladybug pun segera bersembunyi. Tapi ternyata Tangerine belum mengetahui kalau Ladybug lah orang yang mencuri kopernya. Fuck me, Jesus Christ, this rude enough for you, fucking prick. Di saat Tangerine kembali, ia sempat menanyakan kepada The Prince tentang seseorang yang membawa koper perak dengan stiker di gagangnya. The Prince pun mengatakan, setelah mengetahui pencurinya, Tangerine pun segera memberitahu Lemon. Tapi ternyata Ladybug telah berada di sana dan mengancam Lemon. Di sini diketahui kalau mereka pernah bertemu saat melakukan misi di Johannesburg, Afrika Selatan. Akhirnya, Ladybug mengakui kalau dialah yang telah mencuri koper mereka.
Kemudian ia menawarkan kesepakatan dengan Lemon kalau ia akan memberikan koper tersebut asalkan mereka membiarkannya pergi tanpa adanya pertikaian. Awalnya Lemon setuju aja guys, namun dengan kematian anak White Dad, tentu saja koper tersebut sudah tidak ada artinya lagi. Karena dipastikan White Dad akan membunuhnya jika ia menyerahkan anaknya dalam keadaan tak bernyawa. Lemon pun meminta pertanggungjawaban kepada Ladybug karena menurutnya dialah yang telah membunuh anak tersebut. Dan dengan alasan itulah perkelahian mereka dimulai. Perkelahian tersebut akhirnya dimenangkan oleh Ladybug. Ia kemudian memasukkan obat tidur ke dalam minuman dengan harapan jika Lemon sudah tersadar dan meminumnya, ia akan tertidur kembali. Ladybug kemudian memberitahu Maria kalau ternyata ada pembunuh bayaran lain selain mereka. Dan yang menjadi korban saat ini adalah anak dari White Dad dengan ciri-ciri kematian yang sama seperti di pernikahan The Wolf. Dengan demikian, dapat dipastikan kalau pembunuh tersebut adalah orang yang sama yang meracuni makanan saat pernikahan The Wolf. Setelah selesai mengganjal pintu gerbong kereta, Ladybug dikagetkan dengan seekor ular yang bernama The Bombslang keluar dari kandangnya. Diketahui kalau ular tersebut telah dicuri dari kebun binatang dan mempunyai racun yang sangat berbahaya. Karena Ladybug ketakutan, ia pun meninggalkan ular itu begitu saja. Dirasa penyamparannya telah diketahui oleh Tangerine, Ladybug pun menukar pakaian, topi serta kacamatanya dengan penumpang lain. Where's the case? Alhasil, usaha Ladybug ternyata berhasil. Tangerine yang kembali terkecoh akhirnya kembali menemui Lemon dan membangunkannya. Di sini Lemon bercerita kalau orang yang membunuh anak White Dad bukanlah Ladybug, melainkan pembunuh lain yang ada di dalam kereta. Tapi secara tiba-tiba, anak buah White Dad menelpon dan menyuruhnya keluar dengan membawa koper beserta anaknya di pemberitaan berikutnya. White Dad hanya ingin memastikan saja karena rencananya mereka tetap turun di stasiun Kyoto. Dengan terpaksa, Tangerine keluar menemui anak buah White Dad dan memastikan kalau misi tetap berjalan seperti semula. Sementara itu Lemon yang ada di dalam kereta bertugas membuat anak White Dad seolah-olah masih hidup. Di tempat lain, ternyata The Prince berhasil menemukan koper yang disebutkan Ladybug. Ia kemudian meminta Kimura untuk membuka koper tersebut, yang kemudian memasukkan bom di dalamnya. Sementara itu Ladybug yang bersembunyi dalam toilet akhirnya berhasil ditemukan Tangerine menggunakan GPS karena ponsel yang dibawanya adalah ponsel milik Lemon. Mereka pun akhirnya terlibat perkelahian yang sangat sengit. Di tengah perkelahian mereka, kembali lagi Tangerine mendapat telepon dari anak buah White Dad. Dan untuk yang kedua kalinya, White Dad meminta mereka turun di stasiun selanjutnya sambil membawa koper. Jika tidak, White Dad berjanji akan membunuh semua orang yang ada di dalam kereta. Mendengar itu, Ladybug pun menawarkan diri membantu Tangerine menyamar sebagai Lemon untuk menemui anak buah White Dad. Singkat cerita, mereka berdua keluar menemui anak buah White Dad sambil membawa koper yang berbeda. Tangerine pun memastikan keadaan baik-baik saja dan misi tetap berjalan seperti semula. Akan tetapi, Ladybug melakukan hal yang ceroboh yang mengacak pin koper yang membuat koper tersebut malahan terbuka. Sementara itu di tempat lain, setelah tidak sengaja Lemon bertemu dengan The Prince dan Kimura. Lemon pun menanyakan, walaupun The Prince mengatakan tidak, akan tetapi Lemon mengetahui kalau mereka telah berbohong. Dengan liciknya, The Prince mengaku kalau ia adalah tawanan yang akhirnya Lemon malahan menembak Kimura.
Mereka kemudian menyeret dan menyembunyikan mayat Kimura ke dalam toilet. Namun di saat The Prince menyegel pintu tersebut, secara tidak sengaja Lemon melihat pistol di dalam tasnya. Di sini Lemon mulai menyadari kalau si pembunuh sebenarnya adalah The Prince. You all. Namun tiba-tiba Lemon pingsan seketika karena sebelumnya ia telah meminum air yang di dalamnya ditaburi obat tidur oleh Ladybug. Dirasa ada kesempatan, The Prince pun membunuh Lemon. Kini kereta telah sampai di stasiun berikutnya, dan seperti biasa kereta berhenti selama 1 menit di setiap stasiun. Ladybug pun memberitahu lokasi koper yang ia sembunyikan, yang kemudian meminta turun dan menganggap permasalahan telah selesai. Tentu saja Tangerine tidak semudah itu percaya Ferguson, karena Tangerine tetap menahan Ladybug untuk turun dari kereta. Ternyata semua itu adalah siasat Ladybug untuk mengulur waktu, dan di saat kereta hendak berjalan, namun Tangerine tidak menyerah begitu saja guys. Ia berlari dan akhirnya berhasil kembali masuk dalam kereta. Sementara itu Ladybug yang kembali ke dapur mengambil koper, secara tidak sengaja menemukan ponsel milik Kimura yang sebelumnya dibuang oleh The Prince. Ladybug mengambilnya yang ternyata masih terhubung kepada ayahnya. Ladybug pun mengatakan kalau Kimura kehilangan ponselnya di dalam kereta yang saat ini menuju Kyoto. Ladybug kemudian mengambil koper yang sebelumnya ia sembunyikan di almari dapur. Ia juga tidak menyadari kalau koper tersebut telah dipasangi bom oleh The Prince. Saat menggeledah tubuh The Wolf, secara tidak sengaja Ladybug menemukan sebuah foto. Di sini Ladybug teringat kalau orang di dalam foto tersebut adalah koki kue saat di pernikahan The Wolf. Bisa dipastikan kalau orang tersebut adalah pembunuh istri The Wolf dan juga pembunuh anak White Dad. Dan ternyata guys, badut ondel-ondel yang sebelumnya bertemu dengan Ladybug adalah orangnya, dan orang tersebut mempunyai nama samaran The Hornet. Dan secara kebetulan saat itu juga Ladybug bertemu dengan The Hornet, dan karena identitasnya telah terbongkar, pertarungan mereka pun tak terelakkan. Di sini, The Hornet mencoba menyuntikkan racun ularnya kepada Ladybug. Akan tetapi, keduanya malahan terkena suntikan racun tersebut. 30 seconds before the venom does its thing. Dengan cerdik, Ladybug berhasil merebut dan menyuntikkan penawarnya sebelum The Hornet menyuntikkan ke tubuhnya. Dan karena tidak mempunyai penawar cadangan, akhirnya The Hornet tewas saat itu juga. Get you something, water? Would you like some water? Sementara itu Tangerine yang sedang mencari Ladybug malahan menemukan mayat Lemon dan Kimura di dalam toilet. Sebagai saudara, tentu saja ia sangat terpukul dan bersedih melihat saudaranya tewas. Kemudian di saat Tangerine hendak mencari pelakunya, kembali lagi ia bertemu dengan The Prince. Dengan liciknya, lagi-lagi The Prince berhasil mengecoh Tangerine dengan ucapannya. Namun di saat The Prince hendak pergi, Tangerine melihat tanda diesel di punggungnya. Tangerine pun langsung mengetahui kalau The Prince lah orang yang membunuh Lemon. Namun di saat Tangerine hendak mengeksekusinya, tiba-tiba secara tidak sengaja, pistol tersebut meletus dan mengenai leher Tangerine. Tangerine pun tewas saat itu juga. Di pemberhentian selanjutnya, terlihat The Elder akan memasuki kereta, karena sebelumnya telah mendapat informasi dari Ladybug. Sementara itu Ladybug berniat turun dari kereta sambil mengajak The Prince. Akan tetapi, The Prince dengan sengaja mengagalkan rencana itu dengan berpura-pura kalau tasnya tersangkut di kursi penumpang. Alhasil, untuk yang sekian kalinya, Ladybug kembali gagal turun dari kereta. I got it. It's not your fault.
Tak lama setelah kereta berjalan, The Elder yang sebelumnya telah menaiki kereta duduk di samping kursi mereka. Tak nyaman dengan kehadiran The Elder, Ladybug akhirnya mengajak The Prince pindah ke tempat duduk lain. Namun di saat hendak mengambil tas The Prince, tiba-tiba di sini, The Elder telah mengetahui kalau The Prince lah yang telah mendorong cucunya dari atas gedung. Ia juga memberitahu kalau pembunuh bayaran yang diutus The Prince untuk menghabisi cucunya telah dihabisi oleh anak buahnya. Mendengar itu, The Prince mulai takut dan segera kabur dari sana. Setelah berhasil menyingkirkan ular The Bomb Slang, Ladybug pun kembali menemui The Elder. Ia tidak tewas karena gigitan ular tersebut karena sebelumnya Ladybug telah menyuntikkan penawar ke dalam tubuhnya. Mereka pun berbincang-bincang yang ternyata The Elder juga menaruh dendam kepada White Death. Jadi dahulu, ia adalah orang kepercayaan dari mafia yang dipimpin oleh Minegishi. Sampai akhirnya, Minegishi terbunuh karena pengkhianatan yang dilakukan oleh White Death. Tak hanya membunuh semua anggota mafia, White Death ternyata juga membunuh semua keluarga mereka. Dan karena kejadian itu, The Elder harus kehilangan istrinya. Untuk itulah, The Elder meminta Ladybug bekerja sama menghabisi White Death saat di Kyoto. You let me worry about the White Death. Tak lama berselang, mereka menemukan Kimura dan juga Lemon di dalam toilet. Tak disangka, ternyata Kimura masih hidup. Begitu juga dengan Lemon yang disangka sudah tewas, ternyata ia masih hidup juga. Akan tetapi, saat mengetahui kalau saudaranya telah tewas, Lemon tentu saja sangat bersedih. Di saat mereka sedang mengobati luka-lukanya, mereka terlibat saling cekcok dan saling menyalahkan satu sama lain. Lemon menyalahkan Ladybug karena telah menembak Tangerine, begitu juga dengan Kimura menyalahkan Lemon karena telah menembaknya. Saat itulah, The Elder menjadi penengah dan meminta mereka untuk saling bekerja sama karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan White Death bersama dengan pasukannya di stasiun Kyoto. The White Death waits for killers from all countries. I'll head to the back. Singkat cerita, sampailah kereta di stasiun Kyoto. Di sana diperlihatkan banyak sekali pembunuh bayaran yang telah disewa oleh White Death untuk menyambut mereka. Diperlihatkan pula kalau White Death juga telah menunggu di stasiun tersebut. Ladybug kemudian keluar membawa koper milik White Death. Secara bersamaan, White Death juga masuk dalam kereta yang disambut oleh The Prince. Tak disangka, ternyata The Prince adalah putri White Death yang dicampakkan. Alasan kurang perhatian dan lebih mementingkan putranya dibanding dirinya membuat The Prince merasa diabaikan dan sangat ingin membunuh ayahnya. Tentu saja orang sekelas White Death tidak akan mudah untuk dibunuh, apalagi oleh pembunuh kelas teri seperti The Prince. Fucking do it! White Death kemudian keluar menghampiri Ladybug dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua yang ada di dalam kereta. Di sini mulai terungkap, guys. Ternyata White Death lah yang mengumpulkan semua pembunuh bayaran di dalam kereta untuk saling membunuh satu sama lain. Why? Why do you do what you do? White Death melakukan semua itu tak lain adalah membalaskan dendam atas kematian istrinya karena upaya pembunuhan terhadap dirinya. My wife. It was an assassination attempt on me. Dimulai dari Lemon dan Tangerine yang menghabisi semua anak buahnya di Bolivia. Karena kejadian itu, White Death harus pergi mengurusinya, sehingga istrinya yang terbunuh dalam kecelakaan mobil bukan dirinya. That is why. It was my wife in the car. Bahkan, ia tidak peduli dengan putranya karena ulah putranya lah istrinya harus tewas. Hari itu, seharusnya istrinya tidak kemana-mana. Tapi karena putranya tertangkap polisi, istrinya harus menjemput dan terjadilah kejadian naas tersebut. Awalnya, istri White Death masih bisa diselamatkan, guys. Akan tetapi satu-satunya dokter yang mampu mengoperasi istrinya tewas secara mengenaskan karena racun oleh The Hornet. Akibatnya,
nyawa sang istri tak terselamatkan. Dan yang paling membagongkan, diketahui kalau orang yang menabrak mobil istrinya adalah pembunuh bayaran yang bernama Carver. Dan apesnya Ladybug saat ini adalah ia menggantikan posisi dari Carver, sehingga White Death mengira kalau Ladybug adalah Carver yang telah membunuh istrinya. Mr. Carver. Di saat Ladybug hendak dihabisi oleh White Death, anak buahnya tiba-tiba membuka koper yang sebelumnya ditanami bom oleh The Prince. Akibatnya, Ladybug dan juga White Death terlempar ke dalam kereta. Bertepatan ledakan tersebut, The Elder dan yang lainnya mulai melakukan aksinya. Saat itulah The Elder bertemu dengan White Death. Musuh bebuyutan itu pun akhirnya bertarung dengan habis-habisan. Sedangkan Ladybug pergi ke tempat kemudi menghampiri Lemon. Di sana mereka kebingungan karena tidak bisa menghentikan kereta itu. Namun tiba-tiba melihat itu, Lemon pun menyelamatkan Ladybug walaupun mengorbankan dirinya terjun dari kereta. Pertarungan antara The Elder melawan White Death hampir saja dimenangkan oleh White Death. Namun di saat White Death hendak mengeksekusi The Elder, secara tidak sengaja Ladybug berhasil memperlambat laju kereta. Momen tersebut tidak disia-siakan oleh Kimura untuk menyelamatkan ayahnya, sehingga The Elder berhasil menusuk White Death. Walaupun Ladybug berhasil memperlambat laju kereta, namun kereta tersebut keluar jalur dan secara mengejutkan, mereka masih selamat. Begitu juga dengan White Death yang masih saja ingin membunuh Ladybug yang dikira adalah Carver. Namun tanpa ia sadari, pistol yang ia pakai adalah pistol jebakan yang dirancang oleh The Prince. Sehingga hasilnya, Oh, come on. Just let it go, bro. Okay. White Death pun akhirnya tewas. You see that? Film belum berakhir sampai di sini guys, karena di saat mereka hendak pergi, The Prince tiba-tiba muncul dan ingin membunuh mereka semua. Namun di saat The Prince hendak menghabisi mereka, tiba-tiba Surviving borderline personality disorder. I am the White Death! What was that? Was that karma? Farewell. Ladybug, The Elder dan Kimura akhirnya selamat dari kejadian tersebut. Dan Ladybug pun dijemput oleh bosnya yaitu Maria. Maria? Did you need rescuing? Ooh, nice car. Yes, it is. Tak disangka, orang yang menabrak The Prince ternyata adalah Lemon. Ia masih selamat karena saat Lemon terjun dari kereta, ia mendarat di atas sungai. Dan film pun selesai. I know you told your friend you're not okay. And tell me why you never How do you said know it's a bad felt thing? that way.
'Cause you try to stay strong and fake a They obviously didn't want me to have that smile banana. and look The away. smart toilet. But I Take know that you back. too long. Hurts to watch your blue eyes fade. As you fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals